Salam, puji Tuhan. Kembali kita di dalam renungan iman untuk membangkitkan iman kita. Sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus, berkati kami, ajar kami, pimpin kami untuk mengerti firman-Mu dan melakukannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Temanya adalah ketaatan, ketidaktaatan mendatangkan masalah. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 2 ayat 42 ya, kita baca 1 Raja-Raja 2 ayat 42. Maka raja menyuruh memanggil Simei dan berkata kepadanya, bukankah aku telah menyuruh engkau bersumpah demi Tuhan dan telah memperingatkan engkau begini? Ketahuilah sungguh-sungguh bahwa pada waktu engkau keluar dan pergi kemana-mana pun, pastilah engkau mati dibunuh. Dan engkau telah menjawab, baiklah, demikian aku akan mentaatinya. Nah, di dalam 1 Raja-Raja 14 ayat 8, aku telah mengoyakkan kerajaan dari keluarga Daud dan memberikannya kepadamu, tetapi engkau tidak seperti hambaku Daud yang tetap mentaati segala perintahku dan mengikuti aku dengan segenap hatinya dan hanya melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Nah, Bapak Ibu, kita perlu perhatikan yang sangat sederhana. Kata-kata taat membawa berkat, ketidaktaatan membawa masalah. Sederhana sekali, tapi susah dilakukannya oleh orang-orang atau umat manusia kita ini. Bagaimana kita taat kepada pasangan, taat kepada pemerintah, taat kepada pendeta, taat kepada aturan-aturan yang ada agar mendatangkan berkat bagi kita semuanya. Nah, kita belajar bagaimana kisah si Yunus, yaitu yang melawan dari perintahnya Tuhan sendiri. Nah, di situ dia mengalami banyak masalah. Kenapa? Karena Yunus sendiri dia harus lari dari perintahnya Tuhan. Nah, di dalam pelarian itulah dia banyak di dalam perjalanan harus dia dilempar ke laut, harus kapalnya terombang-ambing, harus dia di perut ikan, harus dia berteduh sehingga pohonnya tumbang kering ya. Nah, si Yunusnya kesal ya, karena Yunusnya marah kepada pohon yang kering itu. Dan Tuhan sayang kepada Nineve ya. Yunusnya tidak suka Nineve bertobat nanti dipulihkan karena jugul, kata si Yunus. Nah, demikian juga ketidaktaatan Yunus melawan perintahnya, dia mengalami banyak masalah. Jadi kita belajar, mungkin kita tidak mati, tapi kita mengalami banyak masalah. Nah, kita harus kembali kepada Tuhan. Kita harus rendah hati kepada Tuhan. Kita harus tersungkur kepada Tuhan. Kita harus datang kepada Tuhan. Kita harus berpuasa kepada Tuhan. Kita harus minta maaf kepada Tuhan. Kita harus minta pemulihan kepada Tuhan. Kita harus minta kesembuhan dari Tuhan. Karena Tuhanlah pengasih dan penyayang. Mungkin kita selama ini banyak melawan. Mungkin seolah-olah kita tidak melawan, tetapi mungkin dalam hati kecil kita ada yang kita sembunyikan. Contohnya kita nggak mengembalikan persepuluhan, itu ketidaktaatan. Kita nggak berdoa, nggak baca Alkitab, kita nggak berbagi kasih, itu bagian dari ketidaktaatan. Kita tidak menyembah Tuhan, tidak disiplin, ya, itu bagian dari ketidaktaatan. Kita tidak mau unity dengan sahabat, kita tidak mau bersatu dengan teman, dengan grup, ya, suka melawan, itu bagian dari ketidaktaatan. Nah, kita belajar bersama-sama, kita harus kembali, ya, kita harus merendahkan hati. Untuk apa? Untuk melakukan ketaatan yang sudah dibuat bersama, ketaatan yang sudah kita aminkan dari firman Tuhan untuk kita bisa melakukannya.
Kenapa? Karena daripada kita mengalami berbagai masalah-masalah karena ketidaktaatan, lebih baik kita mengerjakan pelan demi setapak, tapi kita taat melakukannya. Puji Tuhan, terima kasih. Inilah renungan pagi hari ini, ketidaktaatan membawa masalah. Biarlah Tuhan Engkau sadarkan setiap umat-Mu, berkati umat-Mu, ajar untuk taat. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa syukur. Haleluya. Amin. Shalom.